Selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Trading bersama Mr. Big. Hari kita ngomongin apa ya? Tapi coba kita mulai dari sini dulu. Biasanya kan saya pakai Soul Journey, tapi kita pakai Hidden Truth Oracle dulu deh, biar kita tahu. Ini mungkin lebih kartu Oracle ini lebih ngomongin tentang perasaan tentang seseorang ya, tentang mungkin buat teman-teman yang lagi galau dalam urusan asmara. Tapi ingat sekali lagi kalau ini gak akan resonate ke sama orangnya, ini akan resonate ke teman-teman yang mungkin ada dalam urusan percintaan yang belum selesai, atau mungkin lagi renggang, atau mungkin udah nggak ada kabar gitu dari seseorang, atau ada yang terjebak dalam cinta segitiga. Kita lihat tentang apa ini. Bentar, pakai kacamata dulu. We are together again. Ada di antara teman-teman yang mungkin sedang berpisah. Ini kayaknya lebih ke no contact separation ya, artinya udah lama gak ketemu mungkin, atau lagi marahan, atau mungkin emang udah lama gak ada kabar, atau mungkin orang tersebut udah punya pacar baru dan kalian juga mungkin udah break up gitu. Kita tahu we will be together again. Ini tentang seseorang yang mungkin mikirin gimana ya bisa kembali lagi seperti dulu lagi. I love you before you could leave me. Berarti ini mungkin orang yang dulu pernah ninggalin kamu. Ini kayaknya lebih ke ghosting situation ya, dimana entah kamu atau orang tersebut ninggalin kamu gitu aja karena mungkin kalian sempat terjadi konflik, terus kemudian salah satu pihak, entah kamu atau dia, ini nggak tahu nih, kamu ada di posisi mana kamu bisa nempatin dirimu sendiri ya. Seseorang di kartu ini digambarkan dia kabur duluan, dia ninggalin kamu tanpa kabar, tanpa kejelasan sebelum kamu dulu, kamu yang bilang putus ya. Jadi ini mungkin tipikal orang yang avoidance attachment style, dimana seseorang mungkin senang, mungkin cinta ya, cuman karena takut tersakitin, takut dikecewain lagi kayak hubungan-hubungan sebelumnya, dan ada kemungkinan besar orang tersebut memendam semacam trauma ya, mungkin childhood wound, atau semacam keluarga dari divorce family, orang yang mungkin ortunya bercerai, ortunya berantem, atau semacam itu, mendapatkan perlakuan yang menyenangkan, atau dulu dia terlalu percaya sama orang yang dia sayang tapi ditipu itu, atau dimanfaatin, sehingga orang tersebut orang yang menutup diri apa ini jatuh orang menutup diri dari sebuah hubungan. Mungkin orang ini juga tipe ke orang yang kelihatan baik-baik aja, kelihatan dia udah move on, kelihatan udah apa ya, misalnya udah punya pacar baru, udah happy, tapi ini cuma di framing doang ya. Framing dalam artian ya kayaknya dalam hati kecil kamu udah tahu bahwa kalian udah berpisah, tapi orang ini kelihatan udah punya pacar baru, udah punya hidup happy segala macam, tapi hidupnya sebenarnya nggak sebaik yang kamu bayangin. Mungkin dia nggak ada dalam happy relationship, jadi mungkin nggak seindah yang kamu bayangin gitu, tapi makanya dia merasa mungkin kita akan bertemu lagi. Dia tahu mungkin dalam hati kecil dia setelah dia tinggalin kamu, dan aku ngerasa ini ada semacam third party energi ya, dimana seseorang ini ninggalin kamu, atau kamu ninggalin seseorang, tapi kayaknya lebih ke orang ini ninggalin kamu demi orang lain yang dia anggap rumah tetangga tuh lebih hijau, mungkin dia anggap lebih cakep lah, atau mungkin lebih bisa memberikan kebahagiaan, atau mungkin ortunya kaya gitu, kayak drama Cina ya. Dan tapi ternyata dia nggak kenapa nggak happy, kita tahu teh apa
lagi ya, kenapa aku tiba-tiba jadi kepo banget, tapi ini energinya nggak semua orang ngalamin ya, jadi jangan dipaksain kalau memang kalian memang jomblo lama dan nggak ada hubungan sama apapun dan nggak ada urusan yang ngegantung, ya ini bukan bacaan kamu gitu, tapi ini narik energi relationship yang mungkin agak apa ya, agak ambigu banget sih. Dulu pernah ngalamin sih, jadi nggak enak kok ngalamin ini. Tapi mungkin buat teman-teman yang mungkin sedang ngalamin, kamu akan tahu ini kartu ini buat kamu atau bukan. Hah, kenapa aku jadi orang yang so ya, meskipun kalian tuh berjauhan, meskipun orang ini mungkin udah punya pacar baru atau dia udah dalam udah berkeluarga juga, mungkin ini agak riskan ya. Kenapa ya ngomongin tentang orang yang mungkin kemungkinan besar orang ini juga udah menikah atau tinggal serumah, atau maaf ya kumpul-kumpul. Ini kayaknya bacaan ini udah 18 plus ya, jadi ini bukan bacaan buat anak-anak sekolah yang masih berpacaran, enggak, ini buat teman-teman yang mungkin udah dewasa. Udah mungkin ada juga di antara kalian yang mungkin udah bercerai dengan orang ini, atau salah satu di antara kalian udah sempat menikah gitu. Ketika kalian udah jauh, tapi orang ini masih ngerasain dia masih ada di dalam hati kamu gitu. Kayaknya kamu juga ngerasain. Aku pernah dapetin ini ya, saran dari orang yang ngerti ya. Jadi ketika kamu mikirin seorang, kadang-kadang kamu sebenarnya mungkin dalam hati kecil kamu tahu bahwa orang ini lagi mikirin kamu. Jadi buat teman-teman sekarang tuh udah jomblo lama dan kamu nggak kepikiran siapa-siapa, kemungkinan besar nggak ada yang mikirin kamu. Sorry, ini lagi bercanda. Kenapa ini jadi humor banget? I feel you even talk apart. Kenapa ini jangan sangat ribet sekali pemirsa? Tapi nggak apa. Kebalik cerita. Sorry. But, tapi langsung speak to. Mungkin kamu dan dia terhubung dalam sebuah lagu. Mungkin ada sebuah lagu yang ketika kamu dengerin itu, kamu tiba-tiba ingat dia, dan dia juga kayak gitu. Jadi ketika dia mungkin sempat dengerin sebuah lagu, atau entah di jalan, atau tiba-tiba ada dengar musik sekilas gitu. Oh, ini kan waktu dulu kita waktu jalan bareng. Oh, ini kan lagu kesukaan dia. Ini kan reel Instagram yang sering dia pakai buat bikin konten misalnya gitu, atau sesuatu yang seperti itu ya. Ya udah, oke. Nanti kita kasih cerita konfirmasinya dulu. Ini agak menakutkan banget sih. Ini kamu dan dia dalam konsep. Ya, orang ini mungkin workaholic banget ya. Mungkin dia sangat sibuk sekali ini. Mungkin dia kelihatan kayak sok sibuk, entah sok sibuk atau sibuk beneran ya. Tapi seseorang di kartu digambarkan membenamkan diri dalam sebuah pekerjaan dan kesibukan, sangat sibuk, atau mungkin dia suka ngumpul-ngumpul sama temennya. Pokoknya dia kelihatan happy banget ya di sosmed. Mungkin dia kelihatan happy, dia punya pacar, atau mungkin jalan sama teman, mungkin hobi nongkrong atau fotografi atau semacam itu, atau jalan-jalan ke konser. Suka orang ini mungkin anak-anak muda ya, mungkin kamu atau dia mungkin masih punya vibes muda, mungkin umur 20-an, nggak boleh di bawah 30-an gitu ya. Itu, tapi ya gitu tadi nih, dia ngerasa kalian akan kembali suatu saat nanti ya. Kayak tiba-tiba kenapa jadi ingat Kaiser Fortune Cookies. Oke, kita lihat lebih dalam pakai kartu oracle, pakai tarot dulu deh. Ini kenapa ya? Ini benar-benar tentang situasi ghosting di mana kamu dan dia berpisah cukup lama kayaknya, dan dia nggak sehappy yang kamu bayangin loh. Kalau misalnya orang ini udah punya pacar atau kamu punya pacar, atau bisa juga kamu yang mungkin kelihatan kamu happy udah punya pencapaian baru, kayak oh gue udah move on gitu, tapi dalam hati menangis gitu loh. Ya pasti semua orang paling ngalamin itu sebagai bentuk kayaknya urusan yang belum selesai. Relationship difficult ya, ini benar-benar situasi ghosting di mana kamu nggak bisa kalian orang ini mungkin sempat mencari pengganti kayak lagu dangdut. Mungkin dia sempat mencari orang dekat ini teman, dan tanpa sadar
Dia sebenarnya tuh nyari orang yang kualitasnya mirip kamu, mungkin entah mukanya mirip kamu, badannya mungkin kayak kamu, atau mungkin suaranya, cara dia ngomong, ya sama aja sih. Atau mungkin vibes yang dia bawa dari pacar baru dia. Tapi ujung-ujungnya dia mungkin nyesel. Kenapa ya? Kalian berkonflik ya, tapi orangnya lebih suka menghindar, sebenarnya ke avoidance attachment style banget sih. Kalau gue ngerasain di kartu ini ada energi di mana happy. Ya, ini aku nggak tahu bener atau enggaknya, tapi dalam hati kecil seseorang yang jauh di sana, ketika dia nginget kamu dalam sebuah musik, dalam apapun itu, banyak hal kenangan indah yang kalian sempat alami bersama. Sekalipun mungkin dulu waktu kalian jalin hubungan itu bukan sesuatu yang bener-bener dia pengen jalin relationship ya, tapi tiba-tiba ketika semuanya udah berantakan, dia sadar bahwa gue udah melewatkan suatu hal. Aku nggak tahu ini tentang apa, tapi sebenarnya waktu kalian mungkin jalan suatu hubungan, sekalipun mungkin kalian mungkin belum semuanya fix jadian ya, mungkin baru cuman fun atau mungkin uh, FWB atau apapun itu, kalian sempat jalan suatu hal yang sangat berkesan. Dia selalu ingat tentang hal-hal yang membuat kamu mungkin juga masih ingat orang ini. Ini ada energi di mana baik kamu dan dia, sekalipun kalian bilang ke teman-teman kalau kalian udahan, tapi seolah-olah tuh hati kecil kalian berdua tuh kalian akan pengen balik lagi. Oh bener ya, ketika orang itu berpisah dengan kalian, ini ada energi di mana energi slow moving, energi di mana orang ini mungkin waktu kalian jalan suatu hubungan itu orang ini kayak ngulur-ngulur apa, ngelakuin sesuatu hal yang biar itu gagal gitu. Karena mungkin waktu saat itu dia nganggap hubungan ini nggak akan berjalan dengan lancar. Artinya ya udah ya paling ya ntar juga gue juga lupa, gue juga lagi deket sama orang lain gitu. Makanya mungkin di satu sisi kamu ngerasa kok orang ini nggak terlalu effort banget sih, dan ketika hubungan itu ini kamu mungkin merasa kayak disia-siain gitunya sih. Ini di kartu ini disebut kayak gitu sih. Makanya ketika hubungan itu semakin hambar dan dia mungkin juga sok sibuk ya waktu itu, kamu ngerasa hubungin sama dia tapi dia bilang aku jangan hubungin, aku lagi sibuk segala macem, tapi dia sebenarnya lagi pacaran sama orang lain atau deket sama orang gitu. Ini ada itu bener ya, dia mungkin kayak ngulur-ngulur waktu, entah dia ngulur-ngulur waktu atau dia memang pengen tuh kayak slow gitu. Cuman kan tiap orang kan punya timelinenya beda ya, kadang-kadang ada anak muda ya, ini kayaknya anak muda banget, anak muda yang mungkin ya udahlah kita jalan aja, tapi kamu pengen ngebet banget, pengen ya udah kita jadiin ayo terus segala macem, tapi kamu terlalu ngepush. Aku nggak tahu nih, karena kamu terlalu seolah tuh kamu ngepush, dia menghindar ya. Ini karena ini avoidance attachment style ya, I love you before you could leave me. Avoidance itu adalah orang yang di awal mungkin kayak suruh banget, kayak ayo kita balas, tiba-tiba dia ngilang gitu kan sih. Ya ini pasti kamu, salah satu dari kalian tuh lebih muda, dan orang ini mungkin tipe orang yang impulsif dan gampang gampang dipengaruhin sama teman-temannya yang mungkin bila bilang udahlah tinggalin aja orang kayak gitu ribet, udahlah mending kita happy aja bla bla segala macam. Ketika terjadi konflik, kadang-kadang teman sendiri itu tanpa sengaja atau dia sadar bahwa dia tuh toxic karena ngasih racun-racun yang membuat orang ini tuh pengen ya udahlah gue nyerah aja lah, gue cut off aja, gue masih muda, gue masih pengen seneng-seneng segala macam. Tapi setelah dia seneng-seneng gitu, setelah dia tuh happy sama temannya, dan mungkin ya aku nggak tahu kenapa ada sense di mana teman dia lebih milih temannya, dia lebih pilih ngumpul sama teman atau dia punya pacar yang lain. Tapi ketika orang ini di momen ketika dia beberapa krusial banget ya, dia butuh perhatian banget, orang biasa diajak jalan, entah itu cuman teman paling mesra atau apapun itu, dia bilang sorry gue nggak bisa karena gue punya pacar atau gue lagi bla bla segala macem, sehingga dia merasa kayak apa ya, kayak hilang arah gitu ya. Makanya ketika dia itu hilang arah,
dia masih ngerasain energi kamu yang menurut dia tuh spesial, tapi udah terlambat ya mungkin karena kamu udah berpisah gitu, dan dia nggak ada effort banget kok di sini, karena mungkin dia ngerasa dia masih muda, dia masih layak ya di sini. Aduh sorry jatuh, masih jatuh. Oh ini, dia mungkin dapatkan semacam ini, ada terpakai energi dari mana orang ini mungkin sempat minta saran ini enaknya gimana atau segala macam, tapi dia dapat omongan yang justru saran itu membuat kalian tuh berpisah. Ya bener, saran itu membuat kalian berpisah. Entah sebenarnya dia ngasih saran, kayaknya kamu tuh berhubungan dengan orang yang gimana ya, ketika orang itu ngasih saran, temennya dia itu juga asal ngasih saran gitu, atau sama-sama muda, sama-sama nggak tahu caranya untuk memperlakukan orang lain, dan makanya orang ini nggak menahan diri, kayak kayak ntar aja, atau dia punya kayak ketakutan gitu, takut semuanya akan ini gitu, tapi nggak tahu kenapa ya orang itu suka, orang yang suka nunda-nunda, karena dia nganggap kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Dan pada akhirnya setelah dia mengalami semua itu, mungkin ini udah setahun lebih ya, atau pokoknya dalam waktu yang lama kalian nggak hubungan, orang ini mulai nyadar bahwa dia tuh pengen jalin hubungan yang stabil. Mungkin dia udah capek deket sama ini, ketemu sama itu, tapi dia mendapat perlakuan di mana dia itu kayak apa ya, kayak semacam orang-orang yang deketin dia tuh sebenarnya cuma penasaran, sehingga dia tahu, akhirnya nyadar sebenarnya gue tuh nyari seseorang yang stay, tapi dia nggak stay, orang yang kayaknya dia orang yang dapat karma, dia tuh pengen slow ya, tapi nggak slow yang dia bayangin. Kebebasan yang dia pikir bahwa itu kayak semacam drakor atau kayak sesuatu cita-cita di BL Korea apa Thailand gitu, itu nggak stay yang dia bayangin gitu, sehingga orang ini pada akhirnya nyesel bahwa dia terjerumus dalam hubungan yang sulit gara-gara dia terlalu masukin pendapat orang lain, entah itu temannya, keluarganya, atau keluarganya nyuruh udahlah kamu fokus ke kerjaan kamu atau segala macam, atau teman-teman udah kamu masih muda, kamu harus gini segala macam. Tapi pada hari dia tahu dia butuh sesuatu yang stabil, sesuatu yang bikin dia tuh udah nggak perlu nyari-nyari yang lain dan nggak perlu gelisah ketika dia lagi butuh di sini. Kenapa gue jadi beribet banget sih? Ini kan bukan bacaan aku, tuh ini bukan bacaan buat kalian. Oke. The Emperor, Aries energi. Aku lupa nyebutin zodiak ya tadi. Ini ada mungkin Capricorn, Sagittarius, Aries energi yang sangat kuat. Ini Emperor, orang yang mungkin dia selalu pengen segala sesuatu tuh dalam kendali dia ya. Ini benar-benar energi soulmate, energi banget, dimana entah kamu sebagai emperor ini, tapi kayaknya orang ini deh, ketika kalian jalan hubungan, orang ini selalu pengen mengendalikan suatu hal, ingin semuanya tuh selalu ada dalam kendali dia, dan dia tuh pengen semuanya tuh berjalan sesuai dengan apa yang dia mau, ya semacam kontrol isu. Ketika seseorang itu, ini ibarat jalan hubungan itu ibarat kita tuh naik kendaraan mobil, tapi dia tuh selalu pengen nyetir. Ketika dia selalu pengen nyetir, mau ke sini mau ke situ, itu dia capek sendiri gitu sebenarnya. Dia tahu, padahal dia tahu kayaknya dia tuh capek sendirian, tapi waktu akan selalu membuat seseorang itu belajar bahwa ini juga dia tuh pengen segalanya tuh berjalan dengan lancar. Dia mungkin pengen kembali jalan suatu hubungan. Tiga 10 4 6
9, 4. Ini akan related dengan kalian yang mungkin sesuatu yang terjadi di bulan Maret, April, Januari, dan Oktober, September, tapi lebih ke Maret sih. Ada yang ulang tahun di bulan Maret, atau salah satu dari kalian ketemunya di bulan Maret. Kayaknya orangnya pengen bergegas, pengen balikan, pengen bersatu lagi seperti itu, pengen jalan satu hubungan. Dia merasa kayak kalau dia nggak cepat-cepat, kamu bakal di-guide, atau jangan-jangan kamu sudah mulai deket sama banyak orang sehingga dia merasa kayak waktunya tuh nggak cukup gitu. Kalau dia cuman ini, karena waktu nggak itu. Dia ngerasa kamu udah lupa sama dia. Kamu udah mungkin dia ngeliat kamu di sosmed, kamu udah mulai asik sendiri mungkin ya kayaknya gitu. Kamu udah mulai asik sendiri sehingga orang ini kayak merasa harus buru-buru, karena ketika kamu udah mulai melupakan orang ini, dia tahu energi kalian, karena ini adalah soulmate. Sebenarnya kalian tuh sangat berpotensi sebagai soulmate ya. Ini nggak akan related ke semua orang ya, tapi ini ada energi Pisces, Aries, Capricorn, Sagittarius, energi api dan air yang dari the cup dan wands. Oke. Kenapa berat sekali hari ini? Oke. Kita akan cari tahu gimana kabarnya dengan Urban Mom. Oracle cards 21 soulmate energi, soul twin flame energi. Ini pasti ada di antara kalian yang mau punya perbedaan umur yang sangat tinggi. 21 itu selalu twin flame, atau ada yang umur entah itu Januari tanggal 2 Januari atau Februari tanggal 1, atau ada yang ultahnya tanggal 21 dan 2 dan 21 itu penting. Orang ini single sekarang. Kalau mau nanya, orang ini mungkin sekarang udah mulai single. Dia mungkin juga menyendiri ya, kesadaran. Dia tahu semua udah berakhir. Dan dia harus mulai lagi dari baru. Dan orang ini mungkin punya ketakutan yang sangat kuat bahwa kamu akan nolak dia ketika orang ini mendekat ya. Ini aku taruh di sini, tuh nggak kelihatan, aku taruh di bawah sini. 21. Dan mungkin kamu juga udah mungkin sekarang ini tipikal kamu yang asik sendiri ya, kayak energi di mana kamu asik sendiri ya. Kenapa jadi panjang banget? Jam umbel. Ini tuh kalau istilah kata kayak orang yang melihat rumput tetangga lebih hijau, tapi setelah dia deketin nggak sih dia dibayangin gitu. Jadi kemungkinan besar ini membayangkan tentang seseorang yang terlalu berharap bahwa iya ya, gue ntar lama-lama juga lupa, gue bisa dapetin orang yang lebih baik, tapi ternyata nggak seindah yang dia bayangin gitu. Dan dia nyesel, makanya kenapa ketika mereka itu dia nggak sebaik yang kamu bayangin ketika dia ninggalin kamu. Ini ada 13, mungkin gap umur kalian 13 tahun. Ini antara kalian tua dan muda kayaknya. 21 ya. Seseorang di kartu ini digambarkan dia lagi pernah brain fox yang sangat kuat ya. Orang yang mungkin pusing banget, gue harus ngapain, gue harus apa supaya gue ini gitu. Ini main brain fox, dimana seseorang kebingungan, dia nggak tahu apa yang dia mau dalam hidup. Orang ini mungkin lebih muda dari kamu, muda banget kayaknya, atau gap umurnya mungkin lebih dari 8 tahun gitu. Pokoknya dia muda banget, dia nggak tahu apa yang dia mau, karena mungkin dia terlalu fokus sama kerjaan. Dia mungkin secara akademis tinggi ya, tapi secara emosional tuh kayak lemah gitu, kayak keterbelakangan mental. Kenapa ya keterbelakangan mental? Dia buat untuk apa ya, untuk secara emosional tuh dia nggak bisa kayak mengekspresikan diri. Orang ini mungkin introvert, orang ini mungkin di kerjaan mungkin kelihatan kayak leadership banget karena ini ada ember energi, tapi dia nggak tahu apa yang dia mau dalam hidup. Dia mungkin nggak bisa ngeluarin unek-unek. Orang ini punya banyak trauma kayaknya juga. 1, 2, 3, kita kasih 2 lagi deh.
Apa tuh jatuh? Spark itu sangat kuat pemirsa. Nah, ini ada satu cinta yang satu-satunya. Kamu nanya dia dia sayang sama kamu, dia sebenarnya sayang, tapi dia nggak tahu apa yang dia mau. Kamu tuh sebenarnya tuh satu-satunya yang dia bikin selama ini ya mungkin. Tapi kenapa dia masih sengaja pacaran sama orang lain di masa itu ya? Tapi namanya juga anak muda ya. Ini bener di bawah ada ursit atau bintang jatuh. Biasanya ini tentang orang yang kalian ini four of cup energy, dimana kalian itu sempat jalin hubungan tapi akhirnya break up ya. Kalian udah pernah ngalamin ini, kamu udah bertemu. Jadi ini benar-benar kalian udah pernah bertemu dengan orang ini. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan bacaan tentang kalian yang pengen ketemu sama orang baru, tapi ini kayaknya lebih ke cinta lama atau kalian udah pernah ketemu dengan 41 dan 14. Oke. Terus kita pakai kartu soldier nih, perjalanan jiwa. Ini mungkin nasihat ya. Apa ya nasihat yang bisa kita dapatkan dari kartu ini? Can you say discipline? Orang ini harus konsisten bahwa apapun yang dilakuin, ketika segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati-hati, perlahan, tapi pasti itu lebih bagus daripada nggak dimulai sama sekali. Kartis juga akan merepresentasikan bahwa orang tersebut memang disarankan untuk berkonsisten. Ketika kamu suka sama orang ya satu aja gitu, jangan sama ini sama itu gitu. Ini disiplin tuh apa ya, relatifnya related sama sesuatu yang lebih ke kalau kamu suka sama orang kamu harus perjuangin gitu. Kalau dia nggak memperjuangkan sesuatu ya dia nggak akan dapat apapun mungkin ini gitu. Tapi kenapa ya orang seperti itu? Kenapa aku jadi ngomong seperti itu? Adjustment the adjustment. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi yang udah dia alami itu semua adalah kesalahan dia, dan dia tahu dia nanggung karmanya loh. Dia benar-benar tahu dia lagi dapat karma sebenarnya. Kenapa dia menderita, kenapa kamu bisa lepas dari genggaman dia, karena dia nggak aware, karena dia terlalu nganggep bahwa gue bisa ngelupain dia lama-lama, gue bisa dapet mimpi, gue masih muda, gue masih ada yang mau sama aku. Tapi akhirnya dia tahu dia salah. Di sini dia dijelasin di kartu judgment, dimana semua orang akan selalu mendapatkan ini ya, balasan ya, kayak semacam itu. Ini semakin kamut ya. Sepertinya orang ini belajar bahwa menerima, dia pernah dicintain loh, dia pernah dicintain sama kamu, tapi dia lari. Entah kenapa dia lari, entah kenapa dia malah ngejar-ngejar orang lain. Tapi sekarang dia udah mulai nyadar bahwa ini loh jodoh dia yang sebenarnya, karena dia udah tahu ini ada soulmate energi yang sangat kuat sih. Dia tahu kok sekarang itu. Dua kartu lagi. Pesan apa yang bisa kita bawa dari soldier nih? Oracle card, service, nelayan. Oke. Hidup dengan rasa bersalah tuh nggak enak, tau nggak sih? Karena merasa benar sendiri. Dia mungkin waktu kalian tuh berpisah dia nyalain kamu, kenapa kamu nggak ngejar dia lagi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya orang ini sadar membawa menjalani hidup dengan rasa bersalah itu bukan sesuatu yang pengen dia laluin ya. Dan dia tahu ketika nanti dia jalin suatu hubungan, entah sama kamu atau sama orang baru yang lebih tepat buat dia,
dia harus benar-benar melayanin gitu. Dia nggak boleh kayak dulu lagi yang cuman pengen dikejar-kejar, pengen dieluk-elukan gitu. Dan itu membuat dia tahu dia harus benar-benar all out di sini sih. Satu kata lagi. Ya, kecemburuan, ke rasa hal-hal yang gak menyenangkan dia bak karena kamu happy, kamu terlihat happy di mata dia yang sekarang. Begitulah kalau orang ngelakuin kesalahan, ya itu tadi nih, orang harus menanggung konsekuensi dari apa yang udah diperbuat ya, karena segala sesuatu akan kembali ke diri kita. Bacaan ini nggak akan resonate ke semua orang, tapi gue akan kasih tahu bahwa ini nggak akan tentang kita cuma ngeliat segala sesuatu cuma dari benar dan salahnya doang ya, tapi ini tentang pembelajaran bahwa semua hal itu harus dilakukan secara bertahap, jalan segala sesuatu itu secara bertanggung jawab supaya kamu nggak hidup dalam rasa bersalah dan ngerasa kayak kosong banget, kayak kayak kenapa nggak sama aku aja gitu, kenapa gitu. Dia sekarang ngerasa kayak gitu mungkin ketika kamu sekarang mungkin lagi dekat sama orang segala macam, tapi dia pada akhirnya nyadar bahwa ini semua akibat perbuatan dia sendiri. Dan sekali lagi aku bilang bahwa ini nggak akan related ke semua orang ya, tapi ini lebih ke kalian yang mungkin berpisah cukup lama dengan orang ini. Kalian akan bertemu lagi suatu saat nanti ketika memang kalian sama-sama single, terus kemudian kalian nggak ada hubungan sama orang, tapi ketika salah satu di antara kalian masih punya hubungan dengan orang lain segala macam, ada third party, semesta nggak akan ngizinin kalian untuk bersama ya, dan itu nggak akan mungkin terjadi. Dan dia kayaknya udah tahu apa yang harus dia lakuin. Dia harus meng-cut off dulu orang-orang yang ada di sekeliling dia yang menghalang-halangin kalian bersama. Dan buat kamu yang ngerasa ditakdirkan untuk dia, kamu tahu kalian cepat atau lambat akan bersatu kembali. Selamat ya. Tapi itu tadi nih, ada banyak rintangannya bukan di kamu sih, rintangan di dia yang mungkin agak keras kepala. Dia selalu membuktikan bahwa gue bisa dapetin orang yang lebih bagus lagi, atau gue bisa dapetin orang yang lebih kualitasnya lebih mirip segala macam, tapi ini gak sesuai harapan dia tahu itu. Makanya dia ada acceptance dimana dia tahu dia salah banget, dia nggak melayanin kamu dengan sepenuh hati di masa lalu, makanya dia punya rasa kecemburuan, rasa ego sangat tinggi. Ya itulah, udahlah. Semoga bacaan ini bermanfaat bersama Big Emperor Oracle.